Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Jari dengan NIM 6422141, mahasiswa UBSI Kampus Pemuda, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang uji validitas. Yang pertama, di sini responden saya ada 45. Jadi kita langsung saja uji validitasnya. Yang pertama-tama, cara uji validitas yaitu analyze. Sorry, ini ketutupan. Duh, analyze. Terus habis itu correlate. Terus bivariate. Nah, sorry, ini yang kita ini dari kolom kiri ke kolom kanan ya. Kolom kiri ke kolom kanan. Habis itu klik OK. Ya, di sini kelihatan hasilnya, correlation-nya. Ya, habis itu kita balik ke pembahasan. Kita ke pembahasan. Hasil pembahasan satu uji validitas. Uji validitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk menentukan sejarah mana suatu instrumen pengukuran atau seperti kuesioner, tes, dan skala benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan kata lain, uji validitas memastikan bahwa data yang dikumpulkan melalui instrumen tersebut memang akurat dalam mempresentasikan konsep atau variabel yang ingin diteliti. Tujuan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan dalam kuesioner valid atau tidak, hasil satu kolom correlate ya item total correlation dibandingkan dengan Airtable. Misal Airtable 0,30 jika nilai korelasi Airtable kurang 0,0,5 berarti valid. Jika nilai korelasi item 0,600 dan Airtable 0,30 item tersebut valid. Ya di sini tulisannya 0,600 ya. Terus habis itu yang kedua, uji reliabilitas. Nah, gimana caranya kita uji ke reliabilitas? Kita balik lagi ke SPSS. Terus ke sini. SPSS uji reliabilitas yaitu analyze, terus scale, habis scale reliability analyze. Nah, ini dipindahin semua juga ya ke kanan. Terus habis itu oke. Sorry, ini harus dibesar. Nah, ini di sini kelihatan di reliability statistiknya di 0,869. Kita balik ke pembahasan lagi. Dua, reliabilitas. Uji reliabilitas adalah prosedur statistik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana suatu instrumen pengukuran seperti kuesioner atau tes menghasilkan hasil yang konsisten, stabil, dan dapat diandalkan ketika digunakan berulang kali atau dalam kondisi yang berbeda. Dalam kata lain, uji reliabilitas memastikan bahwa jika instrumen yang sama diterapkan pada subjek yang sama kondisi serupa, hasilnya akan tetap sama atau sangat dekat. Nah, di sini ada apa namanya output dari rehabilitasnya ya. Jadi untuk melihat konsisten atau keajegan dari seluruh item dalam suatu variabel, hasil sama dengan nilai Cronbach alpha sama dengan 0,81. Kesimpulan karena lebih besar 0,7 maka instrumen dinyatakan reliable atau dapat dipercaya dan layak digunakan dalam penelitian. Ya, habis itu kita masuk ke uji korelasi. Kita balik ke SPSS. Duh, gimana tuh? Oke. Nah, balik ke SPSS. Habis itu analyze. Ini cara menguji korelasi. Analyze. Correlate bivariate. Sorry, correlate bivariate. Mana tuh correlate? Duh, nge-lag lagi. Analyze, correlate, bivariate. Terus habis itu mas ini dibalikan dulu ya ke kiri.
Sorry. Balikkan dulu ke kiri. Habis itu yang dimasukkan hanya total X1, X2, dan Y. X1, X2, dan Y. Habis itu, oke. Nah, korelasinya ini dari hasil korelasinya. Sorry, kita balik lagi ke pembahasan, ke Word. Ya, korelasi. Uji korelasi adalah metode statistik yang digunakan menentukan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan kata lain, uji ini membantu kita memahami apakah perubahan pada suatu variabel cenderung disertai dengan perubahan pada variabel lain dan seberapa kuat hubungan tersebut. Tujuan mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel hasil satu nilai percent correlation sama dengan 0,512, artinya hubungan positif. Nilai sig dua Taylor 0 sama dengan 0,001 kurang 0, kurang dari 0,05, artinya signifikan. Kesimpulan, terdapat hubungan positif dan signifikan antara variabel X dan variabel Y. Artinya jika variabel X meningkat, maka variabel Y juga cenderung meningkat. Ini lanjut ke uji regresi parsial. Kita balik lagi ke SPSS, terus analyze, terus regression, analyze regression, habis itu ke linear, terus yang dependen kita masukin total Y, yang dependen total Y. Yang independen kita masukin ke total X1 dan X2. Total X1 dan X2. Terus abis itu independennya masukkan satu. Terus abis itu klik analysis analysis. Terus abis itu statistik, dan ini di checklist semua ya, di checklist semua. Terus abis itu continue. Terus abis itu ke kita ke plots. Nah, yang seresit ke Y ya, yang zip red ke X. To continue. Oke, sorry. Nah, oke, sudah muncul. Nah, habis itu kita balik ke pembahasan lagi. 4. Uji regresi parsial. Uji regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menganalisis dan memodelkan hubungan kausal atau sebab akibat antara satu atau lebih variabel independen atau prediktor dengan satu variabel dependen atau respon. Tujuan utamanya adalah untuk satu, memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen. Dua, memahami bagaimana perubahan pada variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, ini hasilnya tujuan mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Masing-masing variabel independen memiliki sig kurang dari 0,05. Contoh X1 signya 0,004, X2 signya 0,002. Kesimpulan, setiap variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen secara individual. Nah, ini ada yang kelima adalah uji simultan. Nah, uji simultan ini tujuannya mengetahui apakah semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Nilai F sama dengan 36.545 dan signya 0,000. Kesimpulan, terdapat pengaruh simultan yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi layak digunakan. 6. Uji koefisien
Koefisien determinasi. Uji koefisien determinasi adalah pengujian dalam analisis regresi yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen atau bebas secara bersama-sama dalam menjelaskan variabel atau perubahan pada variabel dependen atau yang terkait. Nilai koefisien determinasi biasanya dinyatakan dengan simbol R pangkat 2 dan berada dalam rentan 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, semakin besar proporsinya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model tersebut. Ya, model sumerinya. Tujuannya mengatur seberapa besar variasi pada variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil R square 0,596. Kesimpulan sebesar 59,6% variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Sisanya 40,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.